puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan Mahiawan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 diambil dari Ratapan 3 ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengalami suatu pergumulan atau penderitaan, apa yang akan kita lakukan? Ada dua hal yang sering dilakukan oleh orang ketika mengalami pergumulan dan penderitaan. Yang pertama, maka dia akan bersungut-sungut, dia akan mengeluh terhadap penderitaan yang dia alami. Dan yang kedua, dia akan mencari kambing hitam, dia akan mencari alasan ketika menghadapi pergumulan. Tetapi melalui firman Tuhan, ketika kita melihat harus dari ayat 39, ketika dikatakan oleh Yeremia ketika mengalami penderitaan, mengapa orang hidup mengeluh? Itulah di ayat 39. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita melalui ayat 39, setiap pergumulan kehidupan pasti ada. Tetapi jangan kita sekali lagi harus mengeluh di dalam penderitaan itu. Jangan kita melihat bahwa penderitaan itu akhir dari segalanya. Yang kedua adalah ketika orang mengalami penderitaan, dia akan mencari alasan. Bahkan ada di sebuah keluarga, ketika dia mengalami penderitaan, dia akan mengatakan, ini karena si bapak jarang ke gereja. Ini karena kami kurang menghadapi segala sesuatu dengan kesiapan. Tetapi kalau kita melihat ayat 40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memelihara hidup kita. Artinya ketika kita mengalami penderitaan, mari kita introspeksi diri. Apakah penderitaan itu memang karena dosa pelanggaran kita? Apakah penderitaan itu adalah karena kelalaian kita? Apakah seandainya kita jatuh dari sepeda motor karena kita ugal-ugalan? Karena kita tidak memakai helm? Karena itu ratapan dari Yeremia ingin mengatakan yang pertama, ketika kita menghadapi pergumulan jangan mengeluh. Jangan jadikan yang lain menjadi alasan, tetapi introspeksilah diri. Oleh sebab itu firman Tuhan kemudian mengingatkan kita pada hari ini di ayat 41. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah. Mengapa Yeremia menganalogikan hati dan tangan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia menganalogikan bahwa hati ini adalah spiritual kita, adalah iman kita. Tetapi Yeremia menganalogikan tangan, ini adalah kemanusiaan kita. Sering sekali spiritual dan kemanusiaan kita tidak bisa berjalan beriringan. Sering sekali kita mengatakan saya akan memanjatkan hatiku kepada Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak sejalan dengan spiritual kita. Itu mengapa Yeremia katakan angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu, angkatlah spiritualmu dan kemanusiaanmu sejalan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sering sekali ini yang menjadi dasar kita tidak pernah sejalan. Terkadang kita mengatakan ketika baru pulang gereja, kita mengatakan mulai hari ini Tuhan, saya akan memuji Engkau. Saya akan baik kepada orang. Tetapi karena parkir yang membuat kita suntuk, lama keluar, kita menjadi emosi. Bahkan kita memaki-maki orang lain. Bahkan kita mengklekson-klekson orang lain. Tidak ada sabar. Hati dan tangan, iman dan keperbuatan kita sering tidak sejalan. Itulah ratapan dari Yeremia ingin mengatakan kepada kita. Angkatlah hati dan tanganmu, angkatlah spiritualmu dan perbuatanmu sejalan ketika menghadapi pergumulan. Jangan pernah mencari alasan,
Jangan pernah mengeluh, tetapi serahkanlah pergumulan itu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui ratapan Yeremia, agar menyerahkan segala hidup kami, perbuatan kami hanya kepadamu. Biarlah pergumulan yang kami alami tidak membuat kami mengeluh, tidak mencari alasan, tetapi kami tetap setia di dalam jalan kami. Kami tetap mengangkat hidup kami, mengangkat pikiran kami, agar selalu memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Covid belum usai. Tetap mematuhi protokol kesehatan, setia memakai masker, rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus memberkati.